Halo semua guys, welcome back to Ruang Komik. Di video kemarin kita sudah sampai di mana ya? Force dan Sayo yang minjem buku milik Viscount Glen. Tapi sebelumnya si Audrey rupanya sudah menyelipkan honorific name-nya The Fool. Setelah pulang, Sayo membaca honorific name ini, terus malamnya ditarik oleh si Clan ke dimensi Grey Fog dan membuat Sayo menjadi sangat ketakutan. Sehingga dia berencana untuk mengeksorsis gangguan ini di pertemuan Beyonder keesokan harinya, yang adalah pertemuan yang sama dengan yang didatangi oleh Audrey tempo hari, yang dipimpin oleh Mr. A dari Aurora Order. Nah di sini scene kemudian lanjut pada keesokan harinya. Sayo sama Force pun pergi ke pertemuan yang dimaksud. Kemarin karena Sayo sudah dapat imbalan dari Audrey atas kasusnya Kilangos, yaitu 800 pounds, dibagi dua sama Sayo jadi dapat 400 masing-masing. Alhasil sekarang dia bisa beli potion sequence 8 sheriff, yang dulu itu dia sempat pengen beli memang, cuman harganya ini 450 pounds, yang mana duitnya kurang pada saat itu jadi tidak bisa. Nah sekarang baru bisa beli. Kemudian ada yang menarik dijelaskan di sini, mungkin ada yang mikir, termasuk gua awalnya, resep potion ini kan setelah dibeli harusnya kan bisa dijual lagi sama Sayo untuk balik modal gitu ya, karena resep kan ya tinggal nulis doang terus dijual lagi ke orang lain. Kenapa nggak beli dulu, Sayo ini beli dulu terus nanti dijual lagi? Yang penting dapat resepnya dulu, entah uangnya dari mana, nanti kan bisa dijual gitu ya. Nah di sini dijelaskan sebenarnya memang bisa, dan Sayo memang pengen jual lagi potion tersebut di pertemuan lain untuk balik modal. Cuman di komunitas Beyonder itu ada kayak semacam apa ya, pokoknya Beyonder itu nggak mau ada banyak Beyonder di pathway yang sama dengan mereka. Karena pertama, kalau semakin banyak Beyonder di satu pathway, itu pathway-nya akan semakin luas infonya. Kayak kekuatannya apa, cara nge-counternya gimana, itu semakin dikenal gitu ya. Semakin sedikit Beyendernya, maka semakin susah ditebak dan di-counter itu Beyonder kekuatannya semacam apa. Kedua, kalau ada banyak Beyonder di pathway yang sama dan mereka ini sama-sama nyari bahan potion yang sama, bisa dipastikan bahan ini akan harganya naik jauh. Hukum ekonomi, banyak yang nyari, maka harganya akan naik. Jadi jarang ada Beyonder yang nyebar potion sequence mereka sendiri atas dua alasan tersebut. Apalagi pathway arbiter, yang kata Sayo, pathway ini sangat dikendalikan oleh kerajaan. Karena pathway ini adalah pathway keluarga kerajaan atau keluarga Augustus, Loen Kingdom. Yang dulu di salah satu pertemuan Terror Club, Elger pernah menjelaskan di part 11 kalau nggak salah, kalau keluarga Augustus itu menguasai pathway arbiter. Nah mungkin sampai sini ada yang belum kebayang bagaimana Beyonder dan sistem potionnya ini menyebar dari awal itu gimana. Jadi sebenarnya sering disinggung, cuman mencar-mencar memang infonya, jadi mungkin ada yang tidak menangkap alurnya gitu ya. Intinya, sebelum ada sistem potion, dulu tuh Beyonder banyak yang kacau karena belum ada yang tahu pathway itu apa dan sequence-nya yang rapi itu apa. Jadi banyak yang salah potion, nggak tahu potionnya apa, asal ngeracik atau loncat sequence bahkan. Makanya banyak yang hilang kendali. Meskipun ya kuat-kuat aja itu orang, cuman pikirannya nggak ada yang beres karena salah potion atau salah sequence. Nah ini bisa ketata rapi kalau kata Kapten Dun di part 4, itu karena eksperimen nenek moyang dan juga karena munculnya Blasphemy Slate. Yang sudah sering dijelaskan, Blasphemy Slate itu mengandung informasi rapi semua 22 pathway dari bawah sampai atas. Nah tapi kenapa bisa langsung rapi begitu kita masih belum tahu. Bahkan Rossel sendiri yang sempat melihat Blasphemy Slate kedua pun di salah satu diary-nya itu mengatakan nggak tahu juga siapa yang nyiptain dan gimana itu sosok bisa tahu semua pathway secara rapi. Nah dari sini saja kita tahu kalau pada awalnya nggak semua orang itu mengetahui pathway secara rapi. Makanya ada istilah menguasai. Contohnya Secret Order menguasai pathway Seer. Artinya mereka dari awal itu ngumpulin semua info pathway Seer, potionnya apa, sequence-nya apa, entah dari mana. Bisa saja dari eksperimen sendiri, atau mungkin Zaratul si pemimpinnya itu mungkin kayak si Rossel sempat melihat Blasphemy Slate kedua, kita nggak tahu. Pokoknya mereka mengumpulkan pathway Seer infonya sehingga jadilah Secret Order ini yang paling banyak info tentang pathway Seer, disebut menguasai pathway Seer. Kemudian Church of Evernight menguasai pathway Sleepless, artinya mereka yang paling banyak tahu tentang pathway Sleepless, entah dari mana infonya, pokoknya mereka yang paling banyak tahu. Nah balik ke Arbiter, keluarga Augustus adalah menguasai pathway Arbiter, artinya mereka punya info paling banyak tentang Arbiter, salah satu yang paling banyak info, dan mungkin saja tidak ada yang tahu tentang pathway Arbiter di luar sana kecuali keluarga Augustus pada awalnya, mungkin. Nah kata Sayo, pathway Arbiter ini adalah pathway keluarga kerajaan yang hanya disebar di dalam keluarga saja, atau untuk kepentingan militer kerajaan saja, nggak sampai keluar. Resep potion yang keluar-keluar begini, yang sampai bisa dijual dan kemudian dibeli sama Sayo seperti ini, itu biasanya dari bangsawan yang korup atau gimana. Pokoknya kalau ditarik ke belakang, ujungnya pun dari keluarga Augustus juga, dari para bangsawan Augustus juga gitu ya. Itulah kenapa cukup susah untuk menemukan resep pathway arbiter di Loen, karena dikendalikan oleh kerajaan. Setidaknya menurut pengetahuan Sayo.
Tapi anyway, singkat cerita Sayo beli resep sheriff ini, kemudian dimediasi oleh pertemuan tersebut. Mereka disediakan sebuah ruangan untuk transaksi secara rahasia dan singkat cerita transaksi pun selesai. Kemudian urusan kedua, Sayo pengen melakukan exorcism karena kemarin ditakut-takuti sama klien, sehingga Sayo ini ingin mencoba eksorsis, siapa tahu bisa menghilangkan gangguan tersebut karena kemarin dia sempat merapal honorific name-nya The Fool. Ketemulah dia dengan seorang pria yang tentunya dimediasi juga oleh pertemuan tersebut, jadi mereka pergi ke ruangan lagi masih pakai topeng dan jubah. Kemudian si Force juga ikut nemenin si Sayo. Terus si pria ini mengenalkan diri sebagai pengikut Eternal Blazing Sun dan ada di Pathway Sun, yang mana Pathway Sun itu sangat efektif untuk eksorsis memang, atau yang berhubungan dengan evil spirit. Contohnya kayak artefak Mutated Sun Secret Emblem yang selalu dipakai ketika berhubungan dengan spirit. Kayak ketika scene anime di pelabuhan di episode berapa ya itu ya, untuk mengusir gangguan dari Mr. Zik. Nah itu kan pakai artefak Sun Secret Emblem ini, dimana si orang ini pun merapal sebuah incantation kepada Eternal Blazing Sun, terus nge-eksorsis si Sayo dengan sebuah emblem yang kemudian bercahaya dan sebagainya, dimana Sayo merasakan efeknya yang katanya hangat dan nyaman. Dan rupanya tanpa diduga ini ngefek kepada si Clan, Pak. Dimana di sisi lain Shin berpindah ke Clan yang posisinya tuh sekarang itu ada di kantor polisi untuk diinterogasi terkait kematian Mersault kemarin, dan sedang ada di ruang tunggu itu kena efek exorcism, yaitu anget. Jadi bagian belakang tangannya si Clan yang biasanya muncul 4 titik persegi itu kemudian anget, itu doang. Bahkan Clan sendiri bingung lah kenapa tangan gua tiba-tiba anget gitu ya. Kemudian Clan diinterogasi atas kasus si Mersault kemarin. Nah, yang interogasi ini adalah seorang pria yang ketika Clan masuk, si pria ini langsung ngomong, gua nanya, lu jawab. Gitu doang. Kayak merintah gitu ya, menegaskan kalau gua nanya, lu jawab. Kalimat ini, kata Clan nyetrum ke otak, Pak. Seperti dia ini langsung terintimidasi dan mau gak mau harus nurut dengan orang ini. Harus jujur dengan semua pertanyaan yang dilontarkan oleh orang tersebut. Clan meyakini ini adalah kekuatan Beyonder. Jadi si bapak yang interogasi ini adalah seorang Beyonder. Dan setelah Clan ingat-ingat, ada satu sequence yang memang cocok, yaitu sequence 7 bernama Interrogator dari Pathway Arbiter. Alhasil sampai sini Clan menduga bahwa kasus ini cukup penting sampai diambil alih oleh divisi Beyonder. Entah divisi yang mana, yang pasti kata Clan ini adalah divisi spesial Beyonder. Kayak ibaratnya kalau Church of Evernight itu punya Nighthawk gitu ya. Nah mungkin Lone Kingdom itu punya sebuah divisi sendiri, militer atau mungkin kepolisian yang adalah isinya Beyonder. Karena memang kasus tersebut ada keterlibatan dengan Pak Duta Besar yang memang sosok yang penting. Nah Clan dikasih beberapa foto, disuruh ngasih tahu duta besar yang mana yang Clan lihat dalam investigasinya. Kemudian Clan memilih salah satu foto yang memang dia lihat di Divination kemarin. Kemudian ditanya juga tentang detail kejadian di video part sebelumnya. Pokoknya semua ditanya di sini dengan pikiran Clan ini masih ada kena efek kekuatan sequence 7 tadi. Jadi merasa terintimidasi, merasa harus menjawab dengan jujur dan sebagainya. Tapi karena kita tahu Clan itu kebal dengan pengaruh pikiran seperti itu, Clan itu sebenarnya masih bisa bohong dan masih bisa menahan efek dari kekuatan sequence 7 interrogator ini. Tapi buat apa juga bohong? Clan memutuskan untuk menceritakan detail kejadian kemarin dengan yang sebenarnya, tentunya dengan ditambah sedikit bumbu. Contohnya dia tidak menceritakan tentang Beyonder, Divination dan sebagainya, melainkan dia ganti menjadi investigasi ala-ala detektif. Tapi selain hal itu, kayak terkait Ian, The Manger Gang, itu dia ceritakan semua. Nah singkat cerita interogasi pun selesai. Clan kemudian boleh pulang dan kemudian diungkapkan bahwa proses ini Clan minta bantuan sama Jurgen Cooper, tetangganya yang hilang kucing kemarin, karena kan dia adalah seorang pengacara. Jadi urusan pemberkasan segala macam itu dibantu sama Pak Jurgen Cooper. Clan sempat tanya berapa biayanya, tapi Jurgen menggratiskan di sini karena kata dia seorang detektif itu biasanya bahkan punya pengacara sendiri, karena nggak jarang kasusnya itu melibatkan pihak berwajib seperti ini. Jadi kalau Clan ada urusan dengan polisi lagi dan sepertinya akan sering terjadi nantinya sebagai seorang detektif, kata dia, maka Clan bisa kerjasama dengan Jurgen lagi nantinya. Nah kebetulan Clan butuh pengacara juga untuk urusan kontrak investasi kemarin dengan Pak Leopard yang penemuan sepeda. Jadi dia minta bantuan Jurgen lagi untuk masalah pemberkasan kontrak segala macam, dan Jurgen menerima. Tidak gratis tentunya, ada bayarannya. Nah setelah itu Clan pulang, terus setelah sampai rumah Clan diundang makan malam sama Miss Summer dan suaminya Luke. Kayaknya mereka ini sudah mendengar kabar kasus si Mersault dan kemudian pengen tahu dari Clan gitu ya. Tapi mereka cukup ramah rupanya, jadi meskipun kasusnya ini cukup serius, ada seseorang yang tewas, tapi mereka bilang gak apa, ini cuma insiden katanya. Terus baru tahu kalau Clan adalah seorang detektif yang sepertinya cukup jago berantem. Jadi mereka merasa aman ada tetangga seperti
si Clan. Terus berbincang tentang perduit-duitan yang cukup panjang yang sepertinya akan gue skip, mungkin kalau disinggung lagi akan gue ceritakan. Nah setelah itu Clan pulang dan kepikiran tentang keamanannya tersebut, karena dia nggak tahu apakah dia akan diincar lagi oleh Smeagol Gang dan Pak Duta Besar atau tidak. Memang 50-50, bisa iya bisa tidak. Karena kan sampai sini sudah cukup terkonfirmasi bahwa kasus ini ditangani atau diturunkan ke divisi Beyonder, yang Clan pastinya tahu karena dia sendiri sudah pernah ada di Nighthawk. Kalau SOP Beyonder itu pasti akan ada pengawasan segala macam selama beberapa hari kepada si Clan sebagai orang penting dalam kasus tersebut. Jadi Clan nggak tahu nih apakah Pak Duta Besar ini akan menjadi diam mengingat ada divisi Beyonder yang sekarang mengawasi, atau malah makin nekat menyikat si Clan, atau gimana gitu ya. Alhasil Clan kepikiran untuk cari seorang bodyguard Beyonder untuk menjaga diri sekaligus untuk berkontak dengan komunitas Beyonder yang ada di situ. Clan sempat kepikiran untuk meminta bantuan Mr. Razik, tapi dia masih takut berkontak dengan Mr. Razik ini mengingat kondisi tentang In Zangwill dan artefak 008 itu masih tidak diketahui. Yang mungkin saja setelah Clan kontakkan dengan Mr. Razik nanti, In Zangwill itu akan tahu dan lagi-lagi Clan akan terlibat dengan rencana berbahaya yang dia buat. Akhirnya Clan memutuskan untuk tidak menghubungi Mr. Razik. Nah, Shin kemudian balik lagi ke Sayo. Setelah dieksorsis, si pria ini sangat pede bahwa eksorsisnya itu berhasil. Evil spirit yang dipercaya mengganggu Sayo ini sudah hilang katanya, sudah dipastikan hilang. Saya pun keluar dari ruangan pribadi yang memang disiapkan untuk transaksi tersebut, kemudian dihampiri oleh si mediator bawahannya Mr. A yang memberikan sebuah catatan dari seseorang. Isi catatannya adalah, Nona Arbiter yang baru saja membeli potion sheriff, bolehkah kita berbicara sebentar secara rahasia? Bisa jadi saya punya sesuatu yang Anda inginkan. Nah, Sayo kemudian noleh ke Force di sampingnya karena rada takut. Gimana ini orang bisa tahu dia baru beli potion sheriff, padahal transaksi di situ dilakukan dengan sangat rahasia di ruangan tertutup. Dan apakah Sayo ini menerima panggilan tersebut atau tidak? Nah, Force menyarankan untuk ikuti saja selagi mereka masih di situ dan diawasi oleh Mr. A sebagai pemimpin pertemuan yang harus diakui memang cukup adil. Kalau ada sesuatu yang tidak setuju, Mr. A ini akan menengahi. Kalau ada yang curang, ya dihukum mungkin, pokoknya cukup fair lah. Nah, setelah ketemuan dengan orang misterius ini di ruangan transaksi lagi, rupanya si orang ini adalah penjual sebenarnya dari potion sheriff tadi. Jadi si pria ini sebenarnya nyuruh orang lain untuk jual resep potionnya. Jadi yang ditemui Sayo pas transaksi potion sebelumnya itu cuma orang suruhan, bukan yang jual. Makanya orang yang sekarang ini itu tahu kalau Sayo barusan beli potion sheriffnya karena memang dia yang sebenarnya menjual. Singkat cerita, si pria misterius ini menawarkan Sayo untuk ikut organisasinya, semacam itu. Dia memang mencari Beyonder Arbiter katanya untuk melakukan 1-2 hal yang katanya nggak bisa mereka lakukan sendiri. Pokoknya nanti Sayo dikasih misi ini bisa diterima atau tidak. Jadi kalau Sayo merasa terlalu berbahaya misinya ini, itu bisa bebas ditolak. Kalau diterima, nanti Sayo dapat poin, dan poin ini bisa ditukar dengan bahan potion. Jadi si orang ini dari awal mengiming-imingi pertukaran poin dengan bahan potion tersebut, yang memang harganya mahal untuk si Sayo. Dan menariknya, si pria ini tahu kondisi keuangan Sayo yang memang buruk, entah dia nebak atau tahu dari observasi. Pokoknya dia menjanjikan pertukaran poin dengan bahan atau bahkan resep potionnya dengan cara menjalankan misi dari mereka untuk mendapatkan poin. Nah, singkat cerita, Sayo menerima tawaran tersebut karena nggak ada ruginya katanya. Kalau memang dia bisa menolak misi yang dirasa berbahaya, bebas menolak, maka ini transaksi yang cukup adil dan wajar di kalangan Beyonder karena tidak ada paksaan. Jadi bukan kayak sebuah organisasi yang terikat gitu ya. Nah, Shin kemudian berpindah pada hari Minggu. Singkat cerita, Clan pergi ke toko untuk membeli perabot karena yang sebelumnya rusak karena si Mersault. Kemudian dia pergi ke Braveheart Bar yang kemarin Ian bilang bisa mendapatkan senjata api secara ilegal di situ. Setelah Clan sampai, dia menanyakan ke bartender di mana Kaspar Kalinin. Rupanya ada di ruangan biliar, yang tentu saja permainan biliar ini ditemukan oleh Emperor Rossell. Singkatnya, Clan masuk ke situ, tanya lagi di mana Kaspar Kalinin sambil menyebut kode dari Ian, yaitu si kakek yang mengenalkan. Setelah itu muncullah Kaspar Kalinin, seorang pria 50 tahunan dengan bekas luka yang cukup menyeramkan dari mata kanan turun melengkung sampai ke mulut, kata si Clan. Intinya Clan minta beli pistol, si Kaspar ngasih harga sekian pounds yang tentunya lebih mahal daripada tempat lain karena ini ilegal dan ada resiko yang harus diambil katanya, dan Clan setuju. Setelah itu Clan minta dicarikan seorang Beyonder untuk bodyguard dengan Clan mengatakan, aku mencari seorang bodyguard yang punya kemampuan melebihi manusia biasa. Nah, Kaspar kayaknya paham dengan kode ini maksudnya adalah Beyonder dan bisa menerima requestan tersebut. Jadi dia pergi entah kemana untuk katanya memproses dan balik lagi mengabarkan ada yang menerima misi dari Clan. Cuman si orang ini pengen ketemu dulu sama si Clan. Clan pun ngikut Kaspar ke sebuah ruangan. Jadi di belakang dapur bar ini ada sebuah ruangan, mereka masuk ke situ yang mana di dalamnya ini ada sekitar belasan orang yang sedang main poker.
Setelah Klein dan Kaspars masuk, salah satu dari orang ini berdiri. Sepertinya ini orang adalah yang menerima misi Klein. Yang setelah ini akan diungkap namanya adalah Merrick. Tentu saja Klein mengaktifkan Spirit Vision setelah itu untuk memantau dan menjadi sangat terkejut. Karena selain Merrick yang berdiri ini, sisanya yang lain punya aura hitam saja. Yang kata Klein artinya orang-orang ini sudah mati terus jadi zombie. Jadi kalau orang mati itu nggak punya aura, kalau jadi zombie itu auranya hitam. Nah semua yang ada di situ adalah zombie, kecuali si Merrick yang berdiri ini dan si Kaspars yang setelah itu juga keluar karena nggak ikut diskusi. Nah si Merrick sendiri dari penampilan ini seperti seorang pria usia 20-an akhir, 28-29 dan sangat menakutkan. Punya aura-aura preman yang bahkan Klein saja merinding. Tapi Klein tidak masalah dengan hal ini, malah bagus karena kan semakin kuat orangnya maka keamanan Klein juga semakin terjamin. Nah mereka diskusilah tentang misi tersebut yang cukup singkat BTW. Intinya mereka sepakat diskusi dulu, terus Merrick bisa ngasih harga nanti. Kalau kalian bisa bayar maka transaksinya deal, kalau nggak bisa bayar antara bisa dinego sedikit atau nggak jadi. Nah tapi baru saja kalian cerita, jadi gini, gue menyinggung seseorang yang orang ini punya backingan sebuah negara katanya. Maksudnya ini si Pak Duta Besar kemarin ya, Duta Besar dari Intis. Kan berarti orang ini mewakili Intis gitu ya. Nah baru saja ngomong gitu, Merrick langsung nolak, gak mau gue. Udah keluar aja, gue gak mau nerima misi ini katanya. Sebenarnya memang rada tulul juga sih Klein ini ya. Ya siapa yang mau nerima misi penjagaan kalau sosok yang ngincer ini katanya punya backingan sebuah negara. Nah tapi kemudian setelah ditolak, Klein pun keluar dan ketemu Kaspars yang cukup kaget. Loh kok cepet gitu ya. Kemudian Klein cerita kalau misinya ini nggak bisa karena terlalu sulit. Dan di sini Kaspars baru cerita kalau si orang tadi namanya Merrick. Merrick ini adalah orang yang paling menakutkan yang Kaspars kenal. Yang bahkan dia nggak takut sama peluru, kata si Kaspars. Jadi kalau Merrick saja nggak bisa menerima misi Klein, Kaspars mengatakan dia nggak bisa lagi nyari orang lain. Karena bisa dibilang Merrick ini adalah orang yang paling kuat yang dia kenal. Nah Klein pun pulang dan karena kasus ini terkait dengan Ian, Klein pun mendefend tentang lokasi Ian. Sayangnya hasilnya ini cuma menunjukkan Ian yang tidur di satu ruangan banyak orang. Itu doang, jadi masih nggak tahu di mana. Sehingga Klein memutuskan untuk masuk ke dimensi Greyfog. Nah ketika di dimensi Greyfog, Klein menyadari bintangnya si Sayo itu berubah menjadi emas. Kemudian setelah dicek sama si Klein, muncullah scene di mana Sayo melakukan pembersihan sebelumnya, exorcism sebelumnya. Jadi ada Sayo, ada si Force di sampingnya dan pria yang melakukan exorcism tersebut. Klein ketawa-ketawa aja di sini, ternyata tangannya yang anget kemarin itu karena ini. Memang biasanya kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan Greyfog, itu Klein seperti dapat notifikasi di tangannya. Biasanya kalau honorific name-nya disebut, itu muncul 4 titik hitam persegi di tangannya. Tapi kemarin itu nggak muncul, cuma anget doang. Makanya kalian bingung, kenapa tangannya anget gitu ya. Tapi intinya dari sini nih, kalian sempat mendengar percakapan mereka dan mengetahui nama Sayo disebut sama si Force. Jadi kalian tahu nama si mbak-mbak rambut pendek ini adalah Sayo. Nah kalian kemudian balik lagi fokus mendefend lokasi Ian, di mana mendapatkan 3 scene. Pertama scene Ian tidur di sebuah ruangan. Kedua scene Ian yang ada di depan mayat Zrael. Mungkin ini kemarin ya, ketika Ian turun lagi ke gorong-gorong sendirian. Intinya di sini nih Ian mencopot salah satu gigi Zrael. Dan scene terakhir ada sebuah jalan, ada taman kecil, ada bangunan-bangunan bercerobong asap. Terus ada si Ian yang masuk ke sebuah kantor telegram dan di seberangnya ada pintu masuk metro. Intinya scene yang cukup detail dan kalian berpikir sepertinya dia bisa mengidentifikasi lokasi tersebut dari scene ketiga ini. Kalian lalu mendefend Beyonder karakteristiknya si Mersault yang kemarin sudah dia simpan di dalam Greyfog untuk mencari tahu ini pathway apa. Setelah mendefend, kalian mendapatkan scene di mana Pak Duta Besar memberikan potion kepada Mersault dan mengatakan, minumlah, ini adalah potion hunter. Backland memang kota yang besar, tapi kota besar sama dengan hutan yang besar. Bahkan hunter paling lemah pun masihlah seorang hunter. Dia bisa memburu mangsa yang lebih kuat, kata si Pak Duta. Jadi Mersault adalah seorang Beyonder sequence 9 hunter, dan BTW hunter artinya pemburu. Itulah kenapa Mersault sangat kuat dalam hal pertarungan, termasuk bisa menggunakan panah racun kemarin. Dan kalau dipikir-pikir, esensi dari hunter kan berburu gitu ya. Ada persiapan, bisa memakai jebakan dan sebagainya. Tapi kalian penasaran, kenapa Mersault tidak memakai itu kemarin? Tidak ada jebakan, tidak ada persiapan dan sebagainya selayaknya seorang hunter. Nah kalian menduga mungkin Mersault ini baru saja menjadi Beyonder, masih belum lama menjadi Beyonder, sehingga belum paham tentang esensi kekuatannya sendiri. Atau bisa jadi si Mersault itu
meremehkan Klein karena tidak tahu kalau Klein adalah seorang Beyonder sequence 8 clone. Itulah kenapa dia tidak melakukan persiapan dan jebakan segala macam. Itu pikir si Klein. Lalu ada pengulangan info sedikit terkait Pathway Hunter. Sempat pernah disebut sekilas, gua lupa di video keberapa. Intinya Pathway Hunter itu dikuasai oleh keluarga Sauron, keluarga Einhorn, dan organisasi Iron and Blood Cross Order. Kalau kalian ingat, keluarga Sauron itu adalah keluarga yang memimpin Intis sebelum digulingkan oleh Rosell. Jadi cukup wajar kenapa duta besar Intis itu adalah Beyonder di Pathway Hunter. Kemudian keluarga Einhorn itu adalah yang mimpin Vesak. Kalau keluarga Augustus itu yang mimpin Loen, dan keluarga Castia yang mimpin Vena Potter. Pernah dijelaskan Castia menguasai Pathway Arbiter. Dan BTW Pathway Hunter ini nantinya akan menjadi fokus buku kedua, sama kayak Pathway Seer di buku pertama. Nah tapi anyway, setelah dapat hasil divination lokasi Ian, kalian balik lagi ke dunia nyata, terus mencoba menganalisa ini lokasi di mana, dan akhirnya ketemu di satu titik, di pertemuan Eastborough dan Backland Bridge. Kalian kemudian menuliskan hasil analisanya ini di sebuah kertas, seakan-akan dia menginvestigasi secara manual sebagai seorang detektif, bukan memakai divination. Jadi seperti analisa palsu gitu ya. Jadi dia nulis kayak, aku mencoba mencari tahu lokasi Ian dengan investigasi, dan akhirnya mendapatkan info Ian terakhir kelihatan di sini, sekitar sini, dan sebagainya. Intinya kayak hasil investigasi pura-puranya yang kemudian ditulis di kertas sama si Klein. Kemudian kertas ini dia taruh di meja begitu saja, tapi Klein mengingat posisinya seperti apa, miring ke situ berapa derajat, ngadep kemana gitu ya, supaya kalau nanti setelah bangun catatan ini sudah pindah posisi, artinya ada seseorang yang menyusup ke kamar si Klein. Kemudian Klein pergi tidur. Nah, scene selanjutnya adalah scene yang cukup menarik karena kita akan diperkenalkan kepada si Force lebih dalam, di mana diperlihatkan Force yang tiba-tiba kebangun tengah malam karena sebuah gangguan kemistisan yang ini ada hubungannya dengan part 11 dan 18. Jadi di part 11 dan 18 kemarin, kita sedikit dijelaskan terkait bagaimana Force menjadi Beyonder. Intinya dulu itu dia seorang dokter, terus mendapatkan sebuah kesempatan tak terduga di mana dia mendapatkan Potion Apprentice dan sebuah gelang artefak yang bisa untuk teleport. Gelang ini sempat dipakai oleh Force di part 18 ketika dia kabur setelah hampir ketahuan sama si Kilanggos di rumahnya si si preman itu. Jadi gelang artefak ini punya kekuatan sequence 5 traveler yang bisa untuk teleport. Tapi dijelaskan juga Force mendapatkan sebuah efek samping atas pemakaian gelang tersebut katanya, di mana setiap bulan purnama dia mendengar suara misterius yang sejauh ini berdasarkan cerita si Force kepada Sayo, suara ini biasa aja katanya, gangguan kemistisan yang efeknya biasa aja. Nah tapi balik lagi ke Force yang sekarang kebangun tengah malam karena hal yang sama, yaitu dia mendengar suara misterius karena kebetulan saat itu adalah bulan purnama. Nah namun rupanya gangguan ini sangat parah pak, sampai Force itu nggak kuat, hampir hilang kendali, meskipun untungnya pada akhirnya bisa dia tahan sampai gangguan suara ini menghilang. Nah di sini diungkapkan kalau Force itu sebenarnya selama ini berbohong kepada Sayo kalau gangguannya itu biasa aja. Padahal sebenarnya Force sendiri sangat tidak kuat menahan suara misterius tersebut dan berkali-kali merasa hampir hilang kendali selama ini. Dia sudah mencoba untuk menjauhkan gelang artefak yang gue jelaskan tadi nggak dipakai gitu ya. Tapi sayangnya gangguan ini masih tetap ada. Dia sudah mencoba merapal nama God of Steam and Machinery karena dia pengikut God of Steam ini, melakukan ritualistic magic juga tapi tidak ada efek. Suara yang dia dengar pun juga nggak paham maksudnya apa, kayak entah ngomong apa, Force nggak paham. Jadi bisa dibilang setiap bulan purnama Force ini selalu tersiksa dengan gangguan suara tersebut dan menduga mungkin saja gangguan ini akan hilang sendiri semakin dia naik sequence. Sayangnya sampai sekarang Force bahkan belum pernah menemukan resep potion sequence 8 dari Pathway Apprentice. Jadi dia ini sebenarnya cukup kepepet ya mau naik sequence tapi nggak tahu resepnya. Kalau nggak naik sequence gangguan ini katanya semakin parah pada setiap bulan purnama. Jadi sangat kepepet posisinya. Nah tapi kita masih belum tahu nih suara misterius ini apakah sama dengan kasus bisikan Evil God seperti yang dialami oleh Old Neil sehingga membuatnya hilang kendali, atau kasus gangguan yang berbeda. Nah keesokan harinya Shin balik lagi ke klien, dimana setelah bangun dia langsung ngecek posisi catatan palsu sebelumnya. Rupanya posisinya ini berubah pak, artinya ada yang menyusup ke kamarnya si klien dan membaca kertas tersebut. Nah di sini ada dua kemungkinan, bisa jadi ini orang adalah dari divisi Beyonder, dari pihak berwajib yang ngecek sesuatu, jadi ini nggak terlalu mengkhawatirkan. Nah tapi bisa juga ini adalah kroconya Pak Duta Besar. Nah kalau memang kroconya Pak Duta Besar, kenapa nggak ngapa-ngapain si klien gitu ya? Kenapa dia nggak mengkoitkan si klien misalnya? Apa mungkin mereka bodo amat dengan kematian Mersholt, tidak ada dendam apapun, dan lebih fokus untuk melacak Ian. Jadi setelah membaca catatan palsunya si Klein, mereka dapat petunjuk dan mengabaikan si Klein. Itu mungkin saja bisa terjadi, tapi sangat kecil kemungkinannya, karena kan masa ya tidak ada sentimen sedikit pun kepada si Mersholt yang tewas dibunuh sama si Klein gitu ya. Masa ya mereka benar-benar tidak peduli.
Nah, kemudian kalau misal ini memang kerucunya Pak Duta Besar, artinya ini orang sangat hebat sampai bisa nggak ketahuan sama sekali. Bahkan ketika divisi spesialnya pemerintah ini turun tangan untuk kasus tersebut, yang setidaknya kan ada yang mengawasi klien gitu ya dari divisi spesial ini. Tapi si sosok ini berhasil diam-diam masuk ke kamar klien dan keluar lagi melewati pengawasan mereka. Jadi impresi klien ini penyusup bukan biander biasa. Dia mempunyai skill yang sangat hebat dalam hal menyusup tanpa diketahui. Nah, singkat cerita, kalian kemudian pergi menemui Jurgen Cooper untuk membahas kontrak investasi. Setelah itu pergi ke Leppard untuk memberikan uang investasinya. Terus kalian pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang Pak Duta Besar Intis yang rupanya bernama Bakerland Jin Madan, dan membaca beberapa info tentang Pak Bakerland ini. Nah, pada siang harinya kalian pulang lalu pergi ke Greyfog untuk mendefend beberapa hal. Pertama, tentang apakah pengawasan divisi spesial kepada klien itu sudah menjadi rada longgar, dan jawabannya adalah iya. Kedua, kalian mendefend tentang si penyusup kemarin yang rupanya bukan orang Pak, tapi cacing. Jadi ada cacing yang masuk, naik ke meja dan baca kertas investigasinya si klien, yang tentunya ini pasti dikendalikan oleh seorang biander. Dan setelah di-defend lagi, rupanya benar, ini juga atas perintah dari Pak Duta Besar, kerucunya Pak Duta Besar. Jadi rupanya kalian tidak dibungkam sebelumnya, itu bukan karena tidak mau, melainkan tidak bisa. Karena si biander ini tidak masuk secara langsung, melainkan mengendalikan sebuah cacing untuk masuk, di mana cacing ini tidak punya kemampuan untuk mengkoitkan si klien. Mungkin supaya tidak menarik perhatian divisi spesial yang mengawasi ya. Mungkin kalau dia masuk secara langsung dengan tubuh biandernya, itu akan dideteksi oleh divisi spesial. Nah, setelah selesai urusan Duta Besar ini, kalian siap-siap memulai pertemuan Terror Club karena ini adalah hari Senin. Jadi dia memanggillah anggota Terror Club seperti biasa dan memulai pertemuan tersebut. Tapi setelah aku baca pertemuan kali ini, pembahasannya cukup kompleks. Ada politiknya, ada bahas Rossel juga yang cukup panjang. Jadi terpaksa kita akan bahas di video selanjutnya. Dan cukup menarik Pak, karena setelah ini kalian memberikan misi kepada anggota Terror Club untuk menyikat Duta Besar Intis. Nggak sembarangan, pergerakan pertama mereka itu kemarin mengkoitkan Kilanggos, sekarang langsung menyikat Duta Besar. Seperti apa respon dari Terror Club, kita akan bahas di video minggu depan. Ada satu traktiran kopi hari ini dari Serara. Semangat ngeditnya Bang, semoga tetap sehat dan bisa upload rutin ke depannya. Amin. Terima kasih Serara atas traktiran kopinya. Semoga gua nggak terlalu sibuk ke depan dan bisa upload minggu depan. Itu dia video kali ini, semoga bisa menghibur waktu kalian. Jangan lupa like dan subscribe, bisa beliin kopi juga di deskripsi kalau ingin mengopi. Kita akan ketemu minggu depan, sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.